Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 8 September 2022, kita rayakan pesta kelahiran Perawan Maria. Kita memohon bantuannya agar selalu mendoakan kita. Hari ini kami, anggota Serikat Sabda Allah atau SVD, juga merayakan hari lahirnya kongregasi kami, Serikat Sabda Allah, yang didirikan oleh Pater Arnoldus Jansen 8 September 1875, 147 tahun yang lalu. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberkati kongregasi ini. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, ayat 18 sampai 23. Kita diingatkan bahwa Perawan Maria lahir ke dunia untuk melahirkan penebus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Perawan Maria. Ia dilahirkan ke dunia ini untuk melahirkan putramu Yesus Kristus. Kami mohon semoga teladan hidup Bunda Maria selalu menjadi inspirasi hidup kami. Kami juga memohon semoga Bunda tetap mendoakan semua anggota Serikat Sabda Allah yang hari ini memperingati kelahirannya. Semoga berkat doa Bunda Maria, semua anggota Serikat Sabda Allah atau SVD selalu setia mengikuti visi dan misi pendirinya, yaitu Santo Arnoldus Jansen, dan semangat pelayanan mereka pun selalu dijiwai oleh nilai-nilai Injil. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria
ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Santa Perawan Maria lahir untuk melahirkan penebus kita. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dia lahir untuk melahirkan Putra Allah. Santa Maria sudah disiapkan khusus oleh Tuhan untuk menjadi bunda penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Gereja mengajarkan bahwa Allah menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan kerjasama antara Allah dan manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran iman ini dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Setelah tiba waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan. Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sendiri sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu, ia harus suci sejak lahirnya dan dikandung tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah gereja merasa perlu menentukan hari khusus, yaitu 8 September untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Maria dilahirkan ke dunia ini oleh Santa Ana. Kemudian Santa Maria melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah ke dunia untuk menebus umat manusia. Lewat Santa Perawan Maria, Allah yang tidak kelihatan kini kelihatan. Allah yang tidak bisa disentuh kini bisa disentuh. Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus sudah mengajar begitu banyak umat manusia dan mengajak orang yang percaya untuk meneruskan karya keselamatannya. Pater Arnold Jansen menanggapi permintaan Yesus. Karena itu, pada tanggal 8 September 1875, 147 tahun yang lalu, ia mendirikan satu kongregasi misi khusus untuk menyiapkan misionaris untuk bekerja di daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Puji Tuhan, sekarang anggota dari kongregasi ini bekerja di banyak negara. Kongregasi ini dilahirkan agar bisa melahirkan anggota umat Allah yang baru. Kita berdoa semoga lewat pelayanan mereka, hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga teladan hidup Bunda Maria selalu menjiwai semangat hidup kita, dan semoga lewat kesaksian hidup kita, lahirlah banyak anggota baru yang mengimani Kristus. Dengan demikian, hati Yesus hidup dalam hati banyak orang. Kita mohon Bunda Maria dan Santo Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah, untuk selalu mendoakan kita. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan memberkati mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.